Indonesia kembali diguncang, kali ini oleh kabar yang mengejutkan seluruh negeri. Sebuah berita besar datang dari dunia pendidikan dan pemerintahan, yang membuat masyarakat bertanya-tanya tentang masa depan integritas bangsa. Nadiem Makarim, sosok muda yang dikenal sebagai inovator dan mantan Menteri Pendidikan, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi besar-besaran. Penetapan ini menjadi sorotan utama di berbagai media nasional dan internasional, mengingat reputasi Nadiem yang selama ini dikenal bersih dan progresif. Proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,3 triliun rupiah, yang seharusnya mempercepat digitalisasi pendidikan, justru menjadi ajang dugaan penyelewengan. Program yang awalnya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan teknologi di sekolah-sekolah Indonesia, kini berubah menjadi sumber kekecewaan dan kemarahan publik. Kejaksaan Agung menemukan indikasi kerugian negara hampir 2 triliun rupiah, terdiri dari markup harga laptop dan pengadaan perangkat lunak. Temuan ini memperlihatkan betapa besarnya potensi kerugian yang dialami negara akibat praktik korupsi di sektor pendidikan. Selain itu, proses pengadaan yang tidak transparan dan adanya dugaan kolusi antara pejabat kementerian dan pihak swasta semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat. Nadiem, bersama 4 pejabat lain, diduga terlibat dalam skema korupsi yang sistematis di lingkungan kementerian. Mereka diduga telah menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, sehingga merugikan jutaan pelajar yang seharusnya mendapat manfaat dari program ini. Penetapan ini menjadi ironi besar. Program pemerataan teknologi yang digadang-gadang sebagai solusi pendidikan justru berubah menjadi skandal yang mencoreng nama baik kementerian dan pemerintah. Dalam pernyataannya, Nadiem menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membela diri di pengadilan. Namun, ancaman pasal korupsi kini membayangi reputasinya sebagai inovator muda yang pernah membawa harapan baru bagi pendidikan Indonesia. Kasus ini menandai babak baru dalam pemberantasan korupsi di sektor pendidikan, sekaligus menjadi peringatan keras bagi pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kini, publik menanti dengan penuh harap dan kecemasan apakah hukum benar-benar akan ditegakkan tanpa pandang bulu, dan apakah keadilan akan berpihak pada rakyat serta masa depan pendidikan Indonesia. Di tengah sorotan media yang begitu intens, kasus ini menjadi perhatian publik nasional. Setiap langkah para pengacara, setiap pernyataan yang keluar dari ruang sidang, langsung menjadi headline di berbagai media. Dalam atmosfer yang penuh tekanan dan ekspektasi, muncul sosok Hotman Paris, seorang pengacara kondang yang dikenal dengan gaya bicara tajam dan strategi hukum yang taktis. Hotman Paris tampil sebagai pembela utama Nadiem, mengambil alih panggung dengan kepercayaan diri yang khas. Ia tidak hanya berbicara kepada hakim, tapi juga kepada publik, membangun narasi yang kuat untuk membela kliennya. Dengan strategi pembelaan yang agresif dan penuh perhitungan, Hotman berusaha membalikan opini publik dan menantang tuduhan yang diarahkan kepada Nadiem. Ia membangun 3 pilar utama dalam pembelaannya. Pertama, Nadiem tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proyek yang dipermasalahkan. Kedua, tidak ada markup harga dalam proses pengadaan, karena semua harga sudah sesuai dengan e-katalog resmi pemerintah. Dan ketiga, tidak ada satu pun pihak yang diperkaya secara ilegal dari proyek tersebut, sehingga tidak ada unsur korupsi yang bisa dibuktikan. Hotman menegaskan bahwa kliennya hanyalah korban dari sistem birokrasi yang rumit, bukan pelaku utama dalam kasus korupsi yang dituduhkan. Ia bahkan secara terbuka menantang kejaksaan untuk membuktikan adanya aliran dana ke rekening Nadiem, menuntut transparansi dan bukti nyata di hadapan publik. Hotman juga menolak keras tuduhan markup, dengan argumentasi bahwa harga yang digunakan sudah sesuai dengan standar e-katalog yang berlaku, sehingga tidak ada celah untuk manipulasi harga. Menurut Hotman, jika tidak ada keuntungan pribadi atau pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah, maka tuduhan korupsi menjadi tidak berdasar dan harus digugurkan. Strategi pembelaan ini tidak hanya mengubah jalannya persidangan, tetapi juga mengubah kasus ini menjadi drama publik yang penuh intrik dan perdebatan. Narasi yang dibangun Hotman memperkuat kesan bahwa Nadiem hanyalah korban dari sistem yang tidak sempurna, bukan dalang kejahatan seperti yang dituduhkan. Pertarungan argumen pun semakin memanas, dengan Hotman Paris berdiri di garis depan, menjadi ujung tombak pembelaan yang siap menghadapi segala tuduhan demi membela nama baik kliennya.
Tidak puas hanya beradu argumen di ruang sidang, Hotman Paris membuat gebrakan besar yang mengejutkan publik. Ia secara terbuka menantang Presiden Prabowo untuk memfasilitasi gelar perkara di Istana Negara. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum Indonesia. Hotman menilai, hanya dengan menghadirkan semua pihak di hadapan Presiden, kebenaran bisa terungkap secara transparan dan adil. Ia ingin beradu data dan argumen secara langsung dengan pihak kejaksaan, meyakini bahwa dalam waktu 10 menit saja, ia mampu membuktikan Nadiem Makarim tidak bersalah. Hotman menegaskan, transparansi dan keadilan harus menjadi prioritas utama, dan ia siap mempertaruhkan reputasinya demi membela kliennya di hadapan kepala negara. Langkah berani ini langsung menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Para pendukung Nadiem melihatnya sebagai upaya luar biasa untuk mencari keadilan, bahkan menganggap Hotman sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan hukum. Mereka berharap, dengan sorotan publik yang besar, proses hukum bisa berjalan lebih objektif dan transparan. Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai langkah ini justru melecehkan prinsip negara hukum. Para pakar hukum dan pengamat menegaskan, proses peradilan seharusnya tetap berada di ranah pengadilan, bukan di Istana Negara yang merupakan simbol kekuasaan eksekutif. Kritikus menegaskan, istana bukanlah ruang pengadilan dan tidak boleh dijadikan tempat untuk mengadili perkara. Mereka khawatir, jika presiden ini dibiarkan, kedepannya proses hukum bisa semakin dipengaruhi oleh kekuatan politik. Presiden, menurut mereka, tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Manuver Hotman Paris dianggap berbahaya karena berpotensi menekan penegak hukum melalui pengaruh politik dan kekuasaan. Jika tekanan politik semakin besar, independensi aparat penegak hukum bisa terancam, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pun dipertaruhkan. Meski demikian, gebrakan Hotman Paris ini sukses menarik perhatian publik secara luas. Isu ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, televisi, hingga warung kopi. Tekanan terhadap proses hukum pun semakin besar, dengan banyak pihak menuntut transparansi dan keadilan yang sesungguhnya. Drama hukum ini pun semakin memanas, memperlihatkan betapa besarnya pengaruh opini publik dalam perjalanan sebuah kasus besar di Indonesia. Kini, kasus Nadiem Makarim benar-benar berada di pusat sorotan nasional, menjadi ujian besar bagi integritas hukum dan demokrasi di Indonesia. Pemerintah merespons cepat tantangan Hotman. Kepala Komunikasi Kepresidenan menegaskan, Presiden Prabowo tidak akan mengintervensi proses hukum. Permintaan gelar perkara di istana ditolak tegas, menegaskan batas antara eksekutif dan yudikatif. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus Nadiem kepada Kejaksaan Agung, tanpa perlakuan istimewa. Sikap ini diapresiasi banyak pihak sebagai komitmen menjaga supremasi hukum. Tim hukum Nadiem kini harus fokus pada pembuktian di pengadilan, bukan lobi politik. Pesan pemerintah jelas, semua warga negara sama di hadapan hukum. Sebagai tersangka, Nadiem menghadapi proses hukum ketat. Ia dijerat pasal-pasal berat dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Pemeriksaan maraton di Kejaksaan Agung dijalani berulang kali, menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Sejak pertengahan Juni, Nadiem dicegah bepergian ke luar negeri untuk memastikan ia tetap tersedia selama penyidikan. Proses ini menunjukkan keseriusan kejaksaan dalam mengusut kasus hingga tuntas. Setiap langkah hukum diambil untuk memastikan tidak ada celah bagi tersangka melarikan diri. Nadiem kini harus membuktikan dirinya di hadapan hukum, bukan hanya opini publik. Semua mata tertuju pada jalannya persidangan dan hasil akhirnya. Hotman Paris menegaskan, tidak ada bukti aliran dana ke Nadiem dari proyek Chromebook. Ia menantang kejaksaan membuktikan 1 sen pun uang masuk ke kliennya. Menurut Hotman, tanpa keuntungan pribadi, tuduhan korupsi lemah. Ia juga membantah isu keterkaitan investasi Google di Gojek dengan kasus ini. Namun, hukum korupsi tak hanya soal memperkaya diri sendiri, tapi juga orang lain atau korporasi. Pertarungan di pengadilan akan membuktikan apakah benar tidak ada pihak yang diuntungkan secara ilegal. Ketiadaan bukti aliran dana menjadi kartu truf utama tim pembela. Pilar kedua pembelaan Hotman, tidak ada markup harga. Ia menegaskan, harga laptop sudah melalui mekanisme e-katalog yang transparan dan diverifikasi negara. Menteri, menurut tim hukum, tak punya wewenang menentukan harga satuan.
Hotman juga menyoroti lonjakan harga global akibat pandemi sebagai alasan harga tinggi. Namun, kejaksaan siap menghadirkan ahli untuk membandingkan harga pasar dan membuktikan dugaan markup. Persidangan akan menguji apakah harga yang dibayar pemerintah memang wajar atau ada permainan di balik layar. Data dan analisis harga akan jadi kunci pembuktian. Babak ini akan menentukan nasib Nadiem di pengadilan. Hotman menegaskan, tak ada satupun pihak yang diperkaya secara ilegal dari proyek ini. Jika tak ada uang masuk ke Nadiem dan tak ada markup, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dianggap tak terpenuhi. Ia menantang penyidik membuktikan siapa yang diuntungkan secara melawan hukum. Tim hukum memisahkan tanggung jawab Nadiem sebagai menteri dari pelaksana teknis di bawahnya. Namun, jaksa bisa berargumen bahwa keuntungan tak selalu berupa uang tunai, cihet dan kelalaian atasan juga bisa dipidana. Pengadilan akan menilai sejauh mana pengawasan Nadiem dalam proyek triliunan rupiah ini. Pertanggungjawaban pidana akan diuji secara detail di persidangan. Kasus Nadiem kini jadi pertarungan dua narasi besar, keyakinan kejaksaan dan pembelaan Hotman Paris. Semua akan diuji di pengadilan, satu-satunya forum sah untuk mencari kebenaran. Di tengah opini publik yang panas, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Nadiem berhak dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan tetap. Proses hukum akan panjang, penuh adu bukti dan argumen. Publik harus mengawal proses ini secara kritis, tanpa menghakimi sebelum waktunya. Kasus ini jadi ujian besar bagi sistem peradilan Indonesia. Apakah mampu menegakkan keadilan tanpa intervensi? Kebenaran hanya akan terungkap lewat proses yang adil dan transparan.